Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Merdika 18.01.05.2031 akan mencoba menjelaskan desain sistem serat optik praktikum SKSO. Tujuan percobaan pertama mampu melakukan pengukuran loss daya minimum, loss daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Yang kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadi loss pada serat optik. Yang ketiga, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Teori penunjang, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari darau. Pada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. Yang pertama, menentukan loss daya minimum sistem. Yang kedua, menentukan loss daya maksimum sistem. Yang ketiga, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Bahan dan peralatan dibutuhkan, yang pertama laptop, yang kedua kalkulator, dan yang ketiga kertas. Diagram pengukuran, hitunglah daya minimum pemancar bila panjang konektor yang dirubah-rubah. Panjang serat optik A 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Panjang serat optik B 150 meter. Panjang serat optik C 4000 meter. Panjang serat optik D 10 meter, 15 meter, 20 meter. Loss serat optik 1,5 dB per kilometer. Loss konektor 1 dB. Loss sambungan fusi 0,1 dB. Daya minimum penerima min 30 dBm. Ditanya daya minimum pemancar. Solusinya yang pertama, langkah 1 kita hitung dulu loss daya minimum. Loss total panjang serat optik itu total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Total panjang serat optiknya itu ditambahkan 10 tambah 150 tambah 4000 tambah 10 dikali 1,5 mendapatkan hasilnya 6,255 dB. 10 tambah 150 tambah 4000 tambah 15 kali 1,5 hasilnya 6,270 dB. 10 ditambah 150 ditambah 4000 ditambah 20 dikali 1,5 hasilnya 6,285 dB. Loss total konektor yaitu jumlah konektor dikali loss konektor 2 dikali 1, 2 dB. Loss total sambungan fusi itu jumlah sambungan fusi kali loss sambungan fusi hasilnya 0,1 dB. Total loss daya minimum yaitu total loss yaitu serat optik, konektor, dan sambungan fusi. Total loss daya minimumnya 6,255 tambah 2 tambah 0,1 mendapatkan hasil 8,355 dB. 6,270 tambah 2 ditambah 0,1 8,37 dB. 6,285 tambah 2 ditambah 0,1 hasilnya 8,385 dB. Langkah kedua, loss daya maksimum. Total loss daya minimum ditambah edging tambah perbaikan tambah cadangan. Di sini ditambahkan hasilnya, maka didapatkan hasilnya. Langkah yang ketiga, daya minimum pemancar. Total daya minimum penerima ditambah total loss maksimum, yaitu min 30 tambah 14,05 hasilnya min 15945 dBm. Min 30 ditambah 14,07 hasilnya min 15,93 dBm. Min 30 ditambah 14,085 hasilnya min 0,915 dBm. Hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah-rubah. Panjang serat optik A 10 meter, panjang serat optik B 150 meter, panjang serat optik C 4000 meter, panjang serat optik D 10 meter. Loss serat optik 1 dBm per kilometer, 1,5 dB per kilometer, 2 dB per kilometer. Loss konektor 1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB, daya minimum penerima min 30 dBm. Ditanya daya minimum pemancar. Solusi langkah 1 kita hitung dulu loss daya minimum, loss total panjang serat optik. Total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. 10 ditambah 150 tambah 4000 tambah 10 dikali 1, 4,170 dB. 10 ditambah 150 ditambah 4000 tambah 10 kali 1,5 sama dengan 6,255 dB. 10 ditambah 150 ditambah 40 tambah 10 kali 2 sama dengan 8,340 dB. Loss total konektor, jumlah konektor kali loss konektor 2 kali 1 sama dengan 2 dB. Loss total sambungan fusi itu jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi. 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 dB.
Total loss daya minimum itu total loss secara optik konektor dan sambungan fusi. Total loss daya minimum 4,170 tambah 2 tambah 0,1 sama dengan 6,27 dB. 6,255 tambah 2 tambah 0,1 sama dengan 8,355 dB. 8,340 tambah 2 tambah 0,1 sama dengan 10,44 dB. Angka 2, loss daya maksimum. Total loss daya minimum tambah egging tambah perbaikan tambah cadangan 6,27 tambah 1,2 tambah 1,5 tambah 3 sama 11,97 dB. 8,355 tambah 1,2 tambah 1,5 tambah 3 sama dengan 14,055 dB. 10,44 tambah 1,2 tambah 1,5 tambah 3 sama dengan 16,14 dB. Angka 3, daya minimum pemancar. Total daya minimum penerima tambah loss maksimum min 30 tambah 11,97 sama dengan min 18,03 dBm. Min 30 tambah 14,55 sama min 15,945 dBm. Min 30 tambah 16,14 sama dengan min 13,86 dBm. C, hitunglah panjang secara optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah. Panjang secara optik A 50 meter, panjang secara optik C 50 meter, loss secara optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB. Daya minimum penerima min 10 dBm, min 25 dBm, min 30 dBm. Daya output pemancar min 12 dBm. Faktor edgingnya 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Ditanya panjang secara optik B. Solusi 1, langkah 1, loss daya minimum untuk loss total panjang secara optik sama dengan total panjang secara optik kali loss secara optik per kilometer 50 tambah 50 kali 2,5 sama 0,25 dB. Loss total konektor jumlah konektor kali loss konektor apa 0,4 dB. Total loss daya minimum yaitu 0,6 dB. Langkah 2, loss daya minimum. Total loss daya minimum tambah edging tambah perbaikan tambah cadangan hasilnya 6,65 dB. Langkah 3, daya tersedia. Selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima. Min 12 dikurang min 10, min 22 dB, min 12 dikurang min 25, min 37 dB, min 12 dikurang min 30 sama min 42 dB. Langkah keempat, panjang secara optik B, selisihnya daya tersedia dikurang loss daya minimum. Min 22 dikurang 6,65, min 28,65 dB, min 37 kurang 6,65 sama min 43,65 dB, min 42 kurang 6,65 sama min 48,65 dB. Nah, D, hitunglah panjang secara optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah. Nih, panjang secara optik A, panjang secara optik C, loss secara optik sudah diketahui, loss konektor sudah diketahui, daya minimum penerima, daya output pemancar, faktor egging, loss perbaikan, loss cadangan, yang ditanya panjang secara optik B. Solusinya, langkah 1, loss daya minimum, loss total panjang secara optik yaitu total panjang secara optik dikali loss secara optik kilometer dapat 0,25 dB. Loss total konektor sama dengan jumlah konektor kali loss konektor dapat 0,4 dB. Total loss daya minimum adalah total loss secara optik dan konektor yaitu 0,65 dB. Langkah kedua, loss daya minimum. Total loss daya minimum tambah egging tambah perbaikan tambah cadangan dapat 6,65 dB. Langkah ketiga, daya tersedia yaitu selisih daya pemancar tambah daya minimum penerima. Ini hasilnya. Langkah keempat, panjang secara optik yaitu selisihnya daya tersedia kurang loss daya minimum, hasilnya 3,35 dB. Panjang secara optik B 3,35 dibagi 2,5 dB, hasilnya 1,34 km. Lalu 20 kurang 6,65 hasilnya 13,35 dB. Panjang secara optik B 13,35 bagi 25 dB per kilometer, hasil 5,34 meter. Lalu 0 kurang 6,65 dB, hasilnya negatif 6,65 dB. Panjang secara optik yaitu negatif 6,65 dibagi 2,5 dB kilometer, hasilnya negatif 2,66 km. Langkah percobaan, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor berubah. Langkah pertama, kita hitung dulu loss daya minimum. Loss total panjang secara optik yaitu total panjang secara optik dikali loss secara optik per kilometer. Loss total konektor yaitu jumlah konektor dikali loss konektor. Loss total sambungan fusi, jumlah sambungan fusi kali loss sambungan fusi. Total loss daya minimum yaitu ada secara optik, konektor, dan sambungan fusi. Langkah 2, loss daya maksimum. Total loss daya minimum tambah edging tambah perbaikan tambah cadangan. Langkah 3, daya minimum pemancar itu total daya minimum penerima ditambah total loss maksimum. Itu daya minimum pemancar bila loss secara optik berubah. Langkah pertama, kita hitung dulu loss daya minimum, lalu total loss total panjang secara optik, lalu loss total konektor, loss total sambungan fusi,
Lalu total loss daya minimum adalah total loss sambungan serat optik, konektor, dan sambungan fusi. Angka kedua loss daya maksimum. Angka ketiga daya minimum pemancar. Hitunglah panjang serat optik B bila daya output pemancar kita rubah. Angka pertama loss daya minimum, angka kedua loss daya minimum lagi. Langkah ketiga daya tersedia, langkah keempat panjang serat optik B. Hitunglah serat optik bila panjang serat kita B kita rubah-rubah. Langkah pertama loss daya minimumnya, loss total panjang serat optik. Langkah dua loss daya minimum, ketiga daya tersedia, langkah keempat panjang serat optik B. Pada percobaan berikut ini membahas tentang pengukuran hasil desain sistem serat optik. Pada diagram pengukuran dapat dilihat ada 5 perhitungan, yaitu menghitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah, menghitung daya minimum pemancar bila serat optik dirubah-rubah, menghitung panjang serat optik bila B daya minimum menerima kita rubah-rubah, menghitung panjang serat optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah, menghitung loss serat optik bila panjang serat B kita rubah-rubah. Dapat dilihat bahwa solusi yang telah kita kerjakan yang pertama adalah menghitung loss daya minimum, lalu menghitung loss daya maksimum, menghitung daya tersedia, lalu menghitung daya serat optik. Yang pertama menghitung loss daya minimum dengan menggunakan rumus loss total panjang serat optik sama dengan total panjang serat optik kali loss serat optik per kilometer. Total konektor menghitungnya jumlah konektor kali loss konektor. Hitung loss total sambungan fusi, jumlah sambungan fusi kali loss sambungan fusi. Total loss daya minimum adalah jumlah total loss, yaitu serat optik, konektor, dan sambungan fusi. Yang kedua menghitung loss daya maksimum dengan menggunakan rumus total loss daya minimum ditambah edging tambah perbaikan tambah cadangan. Yang ketiga menghitung daya minimum pemancar dengan menggunakan rumus total daya minimum penerima ditambah total loss maksimum. Kesimpulannya itu, pertama faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima sehingga data-data yang ditransmisikan sesuai. Yang kedua, langkah-langkah dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas daya minimum, yaitu menentukan loss daya minimum sistem, menentukan loss daya maksimum sistem, dan yang terakhir tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.